Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah kelas 4. Alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat Allah yang Allah karuniakan pada kita hari ini. Solih-solihah, tidak terasa kita sudah melewati pandemi ini selama 6 bulan. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Yang kita tahu adalah kita harus senantiasa bersabar dan bersyukur kepada Allah. Bersabar atas pandemi ini. Tetap senantiasa bersyukur. Allah masih melindungi kita dari apapun itu. Solih-solihah, salah satu cara bersyukur adalah dengan kita tetap melakukan aktivitas seperti biasa. Salah satunya adalah aktivitas kalian adalah belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Belajar adalah kewajiban kalian. Dan kalian juga berhak untuk bermain solih-solihah. Nah, pada materi hak dan kewajiban kali ini, Bu Guru akan membahas tentang hak dan kewajiban terhadap hewan dan lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, kali ini kita akan belajar tentang kewajiban dan hak. Kali ini belajar kewajiban dan haknya tentang hewan dan lingkungan. Sebelum belajar, kita berdoa kepada Allah ya. Semoga apa yang akan kita pelajari menjadi berkah dan bermanfaat. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Rabbi zidani ilma, warazukani fahman, amin. Solih-solihah, mengulas sedikit tentang apa itu hak dan kewajiban. Ya, kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh. Nah, langsung saja kita akan belajar tentang kewajiban kepada hewan. Materi ini sudah kita pelajari di kelas 3 dan di kelas 4 ini merupakan pengulangan yang lebih rinci lagi, yaitu kewajiban kita kepada hewan yang pertama yaitu pemberian makan. Pemberian makan pada hewan harus disesuaikan dengan waktu dan kebutuhan hewan tersebut. Jadi misal, pemberian makannya itu ketika pagi dan sore hari. Dan kebutuhan pakannya yaitu disesuaikan dengan jenis hewannya. Yang kewajiban kita yang kedua yaitu pembuatan dan kebersihan kandang. Kandang dibuat dengan memperhatikan kebersihan dan ketercukupan akan sinar matahari. Karena kandang yang bersih akan mempengaruhi kesehatan dari hewan tersebut. Yang ketiga, kewajiban kita kepada hewan adalah melakukan perawatan. Perawatan itu seperti pemberian vaksin, memandikan, dan memberi vitamin kepada hewan. Dan segera mengobati hewan tersebut apabila hewan itu sakit. Kewajiban yang keempat yaitu perlakuan kasih sayang. Setiap hewan memerlukan perlakuan yang baik dari manusia. Contohnya tidak menyakiti hewan. Perlakuan yang baik dari manusia akan memengaruhi keberlangsungan hewan peliharaan. Solih-solihah, ingat ya, ada 4 kewajiban kita kepada hewan. Yang selanjutnya, apabila kita sudah melakukan kewajiban-kewajiban kita terhadap hewan, kita juga punya hak terhadap hewan. Nomor 1 dan sampai nomor 3 ini adalah hak kita kepada hewan peliharaan. Jadi apabila kita memelihara hewan peliharaan, kita bisa menghilangkan rasa jenuh dan stres. Jadi memelihara hewan kesayangan dapat menjadi hiburan saat jenuh dengan aktivitas sehari-hari. Misalkan dengan mendengar kicau burung atau juga dengan menikmati gerak lincah ikan di air. Yang kedua, yaitu adalah melatih tanggung jawab. Saat memelihara hewan, tentu ada tanggung jawab lebih untuk merawat dan menjaga kesehatan hewan yang dipelihara agar bisa bertahan hidup. Dan yang ketiga, hak kita adalah mengajarkan kebersihan dan kesehatan. Hewan peliharaan harus diperhatikan kondisi kesehatannya, makanannya, dan kandangnya agar sehat dan tidak mudah terkena penyakit. Untuk hewan langka, kita berhak solih-solihah
untuk mengembangbiakkan hewan langka agar tidak punah. Tentunya dengan berbagai pendampingan dari lembaga-lembaga yang khusus mengembangbiakkan hewan. Untuk apa? Yaitu untuk keseimbangan alam yang senantiasa terjaga. Maka kita berhak mengembangbiakkan hewan agar tidak punah. Solih-solihah, mari kita jaga ekosistem di bumi ini. Kita boleh memanfaatkan makhluk hidup, tapi harus memanfaatkannya dengan cara bijaksana agar tercipta keseimbangan hidup. Namun, pada kenyataannya di luar sana masih ada beberapa ulah manusia yang kurang bertanggung jawab. Masih ada perburuan hewan liar. Contohnya, harimau diburu untuk diambil kulitnya, gajah untuk diambil gadingnya, ikan hiu diambil untuk dijadikan sup, atau burung cendrawasih dan merak. Keindahan bulunya banyak dicari untuk hiasan. Solih-solihah, semoga pandemi ini segera berakhir. Apabila pandemi ini berakhir, Bu Guru sarankan kalian mengunjungi Suaka Marga Satwa. Apa Bu Suaka Marga Satwa itu? Contohnya yaitu kebun binatang di kota sebelah ya, solih-solihah. Oke. Solih-solihah, salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan lingkungan adalah dengan melakukan pelestarian hewan dan tumbuhan. Di Indonesia terdapat beberapa taman nasional. Contohnya Taman Nasional Tanjung Puting. Di Taman Nasional Tanjung Puting banyak orang hutan di sana. Jadi di sana itu tempat konservasi orang hutan yang terbesar di dunia. Letaknya di Semenanjung, Kalimantan Tengah. Ada juga Taman Nasional Pulau Komodo yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di sini banyak melindungi komodo dan habitatnya. Kemudian ada juga Taman Nasional Ujung Kulon. Taman Nasional Ujung Kulon ini terletak di bagian paling barat Pulau Jawa. Ada beberapa satwa endemik penting dan merupakan jenis langka yang perlu dilindungi. Contohnya adalah bajak Jawa, owa Jawa, surili, dan anjing hutan. Baik, solih-solihah, tidak hanya kita peduli terhadap hewan, tapi kita juga peduli terhadap lingkungan kita di bumi tercinta ini. Yaitu kita belajar tentang kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Lingkungan bersih. Solih-solihah, lingkungan bersih itu adalah lingkungan yang sehat. Kita harus memelihara lingkungan sekitar agar hidup kita sejahtera dan membuat tubuh sehat dan nyaman. Apabila lingkungan kotor, biasanya kita akan mudah terserang penyakit. Contohnya, penyakit demam berdarah, diare, atau disentri, dan yang lainnya. Perhatikan solih-solihah, lingkungan ini kotor. Contohnya, lingkungan kotor itu adalah udaranya tidak bersih. Kemudian, tempatnya berantakan. Dan ciri yang selanjutnya adalah air. Terdapat polusi air dan polusi sampah di situ. Semua manusia berhak tinggal di bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sumber daya alam yang tercukupi dan lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman, sehingga dapat hidup sejahtera dan beribadah dengan mudah. Apa saja hak kita terhadap lingkungan? Yang pertama, solih-solihah, kita berhak mendapatkan air yang bersih dan cukup. Tidak hanya itu, kita juga berhak menghirup udara bersih dan segar. Kemudian, kita juga berhak mendapat saluran pembuangan air yang tidak mampet, tidak tersumbat. Dan yang terakhir, kita berhak mengolah sampah dengan cara yang bijak.
Salih salihah ada 4 ya. Hak terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan itu sudah tertuang di firman Allah di surat Al-A'raf surat ke-7 di ayat 56 sampai 58 yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memerbaikinya, dan berdoalah kepada Allah dengan rasa takut tidak akan diterima dan harapan akan dikabulkan. Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik, dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmatnya atau hujan, hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang-orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur, tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Oke, salih salihah, Masya Allah ya. Jadi Allah itu sudah memerintahkan kita dengan begitu halus. Yang pertama, kita harus menjadi orang yang bersyukur. Cara bersyukur kali ini adalah dengan tidak membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian bersyukur kepada Allah atas nikmat angin, nikmat hujan, nikmat tanah, nikmat tanaman-tanaman yang tumbuh subur, karena semuanya itu adalah nikmat dari Allah. Masya Allah. Baiklah salih salihah, kewajiban kita terhadap lingkungan yang pertama yaitu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan dalam situasi pandemi ini adalah dengan rajin cuci tangan, kemudian makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa pakai masker. Salih salihah, sebaiknya kita memakai masker yang bisa dicuci ulang. Dan yang kedua, kewajiban kita adalah melestarikan lingkungan. Menjaga dan berpartisipasi melestarikan lingkungan dengan menanam pohon, tidak menebang pohon semena-mena, dan contoh yang termudah adalah kita bisa mendaur ulang sampah. Dan kewajiban yang ketiga adalah mengurangi sampah plastik. Salih salihah, sekolah kita sudah merupakan sekolah adiwiyata, dan Go Green adalah semboyan kita. Apa saja sih Go Green itu? Go Green itu adalah mengurangi sampah plastik dilakukan dengan cara 3R. Reuse, kemudian reduce, dan recycle. Yang terakhir, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga keseimbangan ekosistem. Menjaga keseimbangan ekosistem adalah kita tidak semena-mena berburu hewan untuk diambil manfaatnya. Salih salihah, itu ya kewajiban kita terhadap hewan, terhadap lingkungan salih salihah, maaf. Kemudian, terima kasih salih salihah. Semoga bermanfaat ilmu hari ini. Tugasnya adalah kalian menyelesaikan LKS dan melakukan merawat hewan selama 4 hari. Apabila kalian tidak punya hewan, kalian boleh merawat tumbuhan selama 4 hari, kemudian ditulis di LKS. Terima kasih banyak salih salihah. Salih salihah, kesimpulan dari materi kali ini adalah yang pertama, kalian bisa memelihara hewan peliharaan dengan baik dan juga merawatnya dengan penuh kasih sayang. Dan kesimpulan yang kedua adalah kalian bisa mengaplikasikan kepedulian kalian terhadap lingkungan. Salah satu contohnya adalah kalian bisa membuang sampah sesuai jenisnya. Salih salihah, terima kasih. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.